Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat pai buah yang rasanya enak, flanya creamy, kulitnya kokoh dan renyah, buahnya juga segar, tampilannya juga sangat cantik. Cocok banget untuk isian snack box, acara hajatan, hantaran, nikahan, ataupun yang lain. Nah, mau tahu kan gimana cara saya buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya udah siapkan tepung terigu protein rendah, saya pakai 250 gram, kemudian saya tambahkan gula halus sebanyak 30 gram. Nah, sekarang gula dan tepungnya ini saya aduk dulu sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, mau saya tambahkan margarin sebanyak 150 gram. Sekarang ini mau lanjut saya aduk, saya uleni dengan tangan ya. Ini saya aduk sampai semuanya tercampur tapi masih berbentuk seperti ini teksturnya. Nah, gumpalan-gumpalan seperti ini. Dan sekarang mau saya tambahkan air 2 sendok makan. Untuk airnya ini kita gunakan secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan, karena biasanya beda merek jenis tepung akan beda juga kelembapannya. Misal dirasa kurang air, kalian boleh tambah. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, udah tercampur rata dan kalis tuh teksturnya ya, ini udah pas. Dan ini sudah bisa kita pakai dan cetak. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai saya bagi. Ini saya bagi menjadi 26 piece ya teman-teman, dan udah saya bulatkan juga. Dan untuk cetakannya di sini barusan saya juga udah olesin tipis-tipis dengan margarin. Sekarang saya mau ukurin pakai penggaris ya, biar teman-teman nggak pada penasaran saya pakai cetakan yang ukuran berapa. Nah, ini diameter atasnya 7 cm dan bagian bawahnya 4 cm. Dan sekarang lanjut kita cetak dan bentuk. Kita ambil satu adonan, taruh di cetakannya, lapisi dengan plastik, kemudian kita tekan dengan cetakan painya juga. Kita tekan kulit painya sampai menutupi semua permukaan cetakan painya. Nah, seperti ini ya. Dan bagian yang berlebih seperti ini bisa kita rapikan atau kita ambil sedikit biar lebih rapi dan cantik. Nah, ini dia hasil akhirnya tuh ya, cantik banget. Sekarang kita lakukan lagi cetak semua adonan kulit pai sampai semuanya habis dan selesai. Nah, gimana, gampang banget kan ya cara mencetak kulit painya, tinggal kita tekan aja pakai cetakan kulit painya juga. Dan ini dia hasilnya setelah selesai saya cetak semuanya. Sekarang sebelum kita oven, ini kita tusuk-tusuk dulu bagian bawahnya ya. Proses ini bertujuan agar nanti pada saat di oven tidak ada kulit pai yang menggelembung. Jadi nanti hasilnya pasti bagus dan rata. Nah, ini udah selesai semuanya. Saya tusuk-tusuk dengan garpu. Sekarang mau lanjut saya oven, dan sebelumnya saya udah panasin ovennya di suhu 170 derajat Celcius, api bawah saja. Ini saya taruh di rak bagian bawah aja. Kita oven kurang lebih 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena biasanya tiap masing-masing oven itu panasnya berbeda. Dan setelah kurang lebih 25 menit kemudian, ini kulit painya udah mateng, mau langsung saya keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil akhir kulit painya tuh ya, warnanya cantik dan bentuknya juga bagus. Dan ini matangnya juga udah pas banget ya teman-teman. Ini kulitnya tuh kokoh, gurih dan juga renyah. Sambil menunggu kulit painya benar-benar dingin, saya mau lanjut bikin isian atau flanya. Siapkan panci, kemudian saya tuangkan 70 gram tepung maizena. Kemudian saya tambahkan lagi 90 gram gula pasir. Saya tambahkan lagi 60 gram susu kental manis. Saya tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan air 300 ml dan ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergumpal. Kalau udah, tambahkan juga 300 ml susu full cream. Kita aduk lagi sebentar dan lanjut ini kita masak sambil kita aduk terus ya. Ini saya masak dengan api sedang, dan kalau udah kental seperti ini tambahkan 1 butir kuning telur, kita aduk cepat. Dan kalau udah tercampur rata kita tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah meletup-letup seperti ini tandanya udah matang, langsung aja saya matikan api kompornya. Sekarang
sekarang ini kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai flanya agak hangat, nanti baru bisa kita pakai. Nah, sekarang sambil menunggu flanya hangat, saya mau keluarkan kulit pie dari cetakannya. Nah, ini udah selesai, saya lepaskan semuanya dari cetakannya, dan untuk topping buahnya di sini saya pakai buah stroberi, jeruk santang, dan juga kiwi. Dan ini flanya juga udah agak hangat, barusan saya udah masukkan ke dalam plastik piping bag. Dan sekarang kita beri topping flanya secukupnya aja ya, seperti yang saya lakukan di video. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita beri topping buah di atas flanya. Ini agak kita tekan ya biar menempel. Nah, cantik banget hasilnya. Untuk buahnya ini udah saya siapkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi sambil menunggu kulit pie-nya di oven, saya juga sambil potongin buah-buahannya. Dan ini dia hasil akhirnya setelah selesai semuanya, saya beri topping fla dan buah tuh ya, jadi cantik banget. Dari satu resep ini menghasilkan pie buah sebanyak 25 sampai 26 piece ya. Kalau teman-teman ingin tampilannya lebih bercahaya atau berkilau, bisa kalian siram dengan agar-agar plain atau jelly plain ya, agar buahnya itu tampak lebih mengkilap dan pastinya juga lebih cantik, dan buah-buahannya juga bisa lebih segar tahan lama ya teman-teman. Tapi karena kali ini saya lagi males ya, begini aja udah cantik, ya udah deh apa adanya aja kayak gini. Nah, sekarang lanjut kita review ya biar teman-teman tahu teksturnya. Tuh ya, cantik banget, apa adanya aja, nggak diolesin jelly. Ini udah cantik banget teman-teman tuh. Sekarang mau saya belah, mau saya cobain ya. Meskipun kulitnya tanpa telur, ini tuh kokoh dan renyah. Tuh lihat aja teksturnya. Bismillah, saya cobain ya. Masya Allah, enak banget, mantep. Flanya creamy dan lembut, kulitnya renyah. Tuh lihat aja teksturnya. Enak banget pokoknya. Untuk flanya ini tuh masih ada sisa ya teman-teman. Jadi biar nggak ada sisa, untuk kulitnya kalian bikin 2 kali resep ini ya. Atau kalian bikin setengah resep aja untuk flanya. Harusnya satu resep ini tuh jadi 25 piece ya teman-teman. Karena saya mau review, mau cobain. Jadi satu resep ini saya jadikan 26 piece. Dan kebetulan ini tuh lagi bikin pesanan ya teman-teman. Jadi satu nampan seperti ini isinya tuh ada 25 piece pie buah. Oke, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga resep dari saya kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Kita ketemu lagi di video atau resep terbaru berikutnya ya. Dadah!